Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas salah arah kiblat. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari, silahkan masuk Abu Nawas," ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melakukan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang, tapi lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadah dan mulai menunaikan sholat. Tidak lama kemudian sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu Abu Nawas, "Arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Abu Nawas mengerjai pengemis buta. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa temannya sedang duduk menunggu waktu sholat. Setelah mereka mengikuti sholat isya berjamaah, mereka pun berdiskusi tentang ilmu agama. Saat itu yang dibahas adalah tentang orang buta. Mereka beranggapan orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya adalah mereka tak bisa melihat maksiat yang bisa mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak sependapat dan berniat akan membuktikannya. Pagi harinya Abu Nawas berkeliling kampung dengan membawa tongkat di tangannya dan beberapa uang di kantongnya. Dia mencari orang buta yang bisa mengemis di kota. Tujuan Abu Nawas adalah ingin membuktikan bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Tidak lama kemudian Abu Nawas melihat orang buta yang dicarinya. Segera saja Abu Nawas menghampirinya dengan berpura-pura menjadi orang buta. Lalu Abu Nawas sengaja menebarkan dirinya pada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak punya rasa kasihan." Mendengar itu orang buta tersebut heran dengan ucapan Abu Nawas. "Maaf kawan, saya juga orang buta. Saya tidak bisa melihat. Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf, karena saya tidak sengaja," balas orang buta tersebut. "Oh, jadi kamu juga orang buta. Berarti kita senasib kawan," jawab Abu Nawas berpura-pura. "Benar kawan, sebagai orang buta seharusnya kamu membawa tongkat seperti halnya diriku. Mana tongkatmu?" tanya orang buta memastikan. Abu Nawas lalu memberikan tongkatnya. Orang buta tersebut akhirnya percaya bahwa yang dia tabrak juga buta sama seperti dirinya. Mereka berdua lalu saling memaafkan. Abu Nawas kemudian berkata,
"Wahai kawan, bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama? Nanti hasilnya kita bagi dua." Orang buta itu setuju dengan ajakan Abu Nawas. Maka mereka pun berjalan beriringan untuk mencari rezeki. Setelah mereka berjalan melewati sungai, Abu Nawas berpura-pura ingin buang air kecil. "Hai kawan, tolong pegangin kantong uangku. Aku mau buang air kecil sebentar," pinta Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menjauh, ia terus memperhatikan orang buta itu. Sementara orang buta yang dititipi kantong uang terlihat mulai meraba-raba kantong tersebut. Lalu terbesitlah niat jahat pada diri orang buta itu. "Uangnya banyak sekali, lebih baik aku bawa lari. Pasti ia tidak bisa mencariku karena dia juga buta sama seperti aku," pikir orang buta tersebut. Ia pun lalu pergi membawa kantong uang milik Abu Nawas dan bersembunyi di salah satu batu di pinggir sungai. Sedangkan Abu Nawas terus mengikutinya dari belakang. Kemudian Abu Nawas pura-pura berdoa di samping orang buta tersebut. "Ya Allah, malang benar nasibku. Sudah tak bisa melihat, malah uang saya dibawa lari orang. Ya Allah, semoga orang yang mencuri uang saya terkena lemparan batu ini." Lantas Abu Nawas melempar batu tepat mengenai kepalanya. "Aduh, sakit sekali," teriak si buta merintih. Ia pun segera pindah dari tempat persembunyiannya dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta terus mengikutinya. Setelah jaraknya cukup dekat, Abu Nawas berpura-pura kembali berdoa. "Ya Allah, semoga orang yang mencuri uang saya terkena lemparan batu ini." Ia pun kembali melempar batu ke arah si buta. "Aduh, sakit sekali," kata si buta merintih. Ia pun heran kenapa dirinya selalu saja bisa ditemukan dan lemparan batunya selalu tepat mengenai dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan, pikir orang buta tersebut. Ia pun kembali mencari tempat persembunyian lainnya. Lagi-lagi si buta kena apes karena dimanapun dia bersembunyi selalu bisa ditemukan dan kepalanya berkali-kali terkena lemparan batu. "Aneh sekali, aku selalu saja bisa ditemukan dan lemparannya selalu tepat mengarah kepalaku. Ini sih bukan kebetulan, pasti dia berpura-pura buta dan ingin mengerjaiku," pikir orang buta mulai tersadar. Setelah mencoba mengenali suara orang yang bersamanya, barulah dia tahu kalau orang tersebut adalah Abu Nawas. "Kamu pasti Abu Nawas kan? Kamu berpura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini," kata orang buta sambil memberikannya kepada Abu Nawas. Ia pun menjadi malu dan merasa bersalah. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum geli. Ia juga merasa puas karena bisa membuktikan kalau orang buta juga bisa berbuat dosa. Abu Nawas salah arah kiblat. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari, silahkan masuk Abu Nawas," ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas. Saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melakukan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang, tapi lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadah dan mulai menunaikan sholat. Tidak lama kemudian sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat,
Sahabatnya berkata memberitahu Abu Nawas. Arah kiblatnya bukan ke situ, tutur sahabatnya. Apakah arah sholatku salah? Tanya Abu Nawas. Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah, jawab sahabatnya. Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku, balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. Ya, sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya.